Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Setelah kita sampaikan gambaran model pengelolaan negara yang berlandaskan sistem keseimbangan atau Pancasila yang begitu ideal, maka tentunya akan terbesit pertanyaan bagaimana cara implementasinya. Oleh karena itu, pada sesi kali ini, saya akan memaparkan strategi membangkitkan Pancasila sebagai dasar negara yang sebenarnya, dengan judul Pancasila segera keluar dari jeruji kapitalisme yang membelenggunya. Sang fajar akan terbit menyinari kekelaman bangsa ini, menegakkan keadilan dan keseimbangan di bumi pertiwi. Perlu diingat bahwa Pancasila selama ini hanya dijadikan slogan, tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Pancasila dilahirkan untuk dibelenggu, untuk dipasung, untuk disalib oleh nafsu keserakahan kapitalisme. Kapitalisme dengan mengusung slogan kesaktian Pancasila atau Pancasila Sakti hanya sebagai tameng, sehingga semakin bebas menghisap dan menguras sumber daya di negeri ini. Kapitalisme telah menjelma menjadi Pancasila palsu untuk menghancurkan bangsa ini. Oleh karena itu, Pancasila harus dibangkitkan, Pancasila harus dibebaskan, dan Pancasila harus difungsikan sebagai dasar negara yang sebenarnya. Tegaknya Pancasila sebagai dasar negara akan menggusur kapitalisme dari negeri ini. Pertanyaannya, bagaimana membangkitkan Pancasila? Bagaimana membebaskan Pancasila dari cengkraman kapitalisme? Bagaimana mengimplementasikan Pancasila menjadi dasar negara dengan sebenar-benarnya? Perlu diingat, Pancasila tidak seperti komunis yang harus dibangkitkan melalui revolusi yang berdarah-darah. Pancasila bangkit secara bertahap melalui pendekatan persuasif dengan membawa jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangkit mengakar kuat dari bawah dan tumbuh menjadi bangunan yang kokoh sebagai patron kehidupan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan semua itu berpulang pada orang-orang yang tergugah kesadarannya, membulatkan tekad untuk berjuang, menegakkan Pancasila yang sebenarnya, membangun tatanan kehidupan yang seimbang. Perlu diketahui, proses kebangkitan dan pertumbuhan negara Pancasila identik dengan proses pembentukan dan pertumbuhan tubuh manusia. Tubuh yang terbangun dari miliaran sel, berasal dari satu sel. Artinya sesuatu yang besar berasal dari sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kompleks berasal dari sesuatu yang simple. Begitu juga negara yang besar berasal dari komunitas yang kecil. Untuk membangun negara Pancasila, harus dimulai dari membangun komunitas Pancasila dalam skala yang terkecil, yaitu kampung Pancasila, kampung yang bebas dari kapitalisme. Sebuah pilot project sistem penataan kehidupan berlandaskan Pancasila. Kemudian bagaimana dengan kriteria kampung Pancasila? Yang jelas kampung Pancasila adalah kampung yang berbasis sistem keseimbangan. Kampung yang menerapkan sistem kehidupan sosial yang penuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Kampung yang menjalani kehidupan secara profesional, yakni sebuah kampung yang berbadan usaha. Dan koperasi yang merupakan soko guru perekonomian bangsa sebagai badan usaha, yaitu Koperasi Kampung Pancasila. Koperasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keseimbangan, dan koperasi yang bebas dari nilai-nilai kapitalisme yang syarat penindasan dan perusakan keseimbangan. Selanjutnya, bagaimana dengan tahapan pembangunan Koperasi Kampung Pancasila? Yang pertama adalah sosialisasi dan perekrutan pejuang serta simpatisan Kampung Pancasila. Mengawali sebuah perjuangan adalah hal yang cukup berat. Di awal sebuah perjuangan dibutuhkan pejuang-pejuang yang ikhlas, dengan semangat yang berkobar untuk siap mencurahkan segala daya upaya,
membangun dan mewujudkan kampung Pancasila. Melalui gerakan sosialisasi pemahaman Pancasila yang benar ke segenap komponen bangsa, diharapkan akan terjaring manusia-manusia yang berhati jernih, siap berjuang dengan segenap kemampuan dan menjadi bagian dalam proses perwujudan kampung Pancasila. Kemudian yang kedua adalah identifikasi lokasi kampung Pancasila. Kriteria lokasi untuk pilot proyek Kampung Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi adalah areal yang relatif masih terjaga keseimbangannya. Yang jelas bukan areal perkotaan. Yang kedua adalah lokasi juga bukan lahan bermasalah atau lahan yang masih dalam sengketa. Dan yang terakhir, lokasi bukan wilayah yang rawan terdampak bencana alam, seperti rawan bencana tsunami, dekat dengan kawah gunung berapi, kawasan rawan banjir dan longsor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan pembangunan koperasi Kampung Pancasila. Diawali dengan pemetaan lokasi, kemudian membuat denah lokasi, membuat desain dan maket bangunan, menyusun rencana anggaran biaya, dan terakhir membuat action plan. Seterusnya yang keempat adalah pelaksanaan pembangunan Kampung Pancasila. Diawali dengan persiapan lahan, kemudian cetak lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur akses transportasi, pembangunan pemukiman, perkantoran, dan fasilitas umum, pembangunan kawasan industri kampung, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah memfungsikan dan menjalankan manajemen koperasi Kampung Pancasila. Secara bertahap dalam proses pembangunan, warga mulai masuk menempati ruang yang sudah siap dan memulai aktivitas, meski manajemen Kampung Pancasila belum berfungsi secara menyeluruh. Ketika semua sarana dan prasarana sudah siap, maka pengurus akan memfungsikan sistem manajemen Kampung Pancasila secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan manajemen Kampung Pancasila harus selalu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan. Perlu diketahui bahwa pilot proyek Kampung Pancasila merupakan embrio negara Pancasila. Jika pilot proyek Kampung Pancasila dapat berjalan memenuhi harapan bersama, mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berkeadilan, maka ini akan menjadi magnet bagi masyarakat dari luar untuk bergabung dalam Kampung Pancasila. Kampung Pancasila akan tumbuh sampai batas optimal, kemudian melakukan replikasi menjadi kampung-kampung Pancasila yang baru. Kampung-kampung tersebut bergabung dalam satu manajemen yang lebih besar menjadi Desa Pancasila. Kemudian Desa Pancasila akan berkembang membentuk Kota Pancasila. Begitu seterusnya hingga terbentuk Negara Pancasila. Berikut bisa dilihat gambaran lebih lengkap tahapan perkembangan tatanan keseimbangan dari mulai Kampung Pancasila hingga menjadi tatanan dunia Pancasila. Setelah Pancasila yang asli mampu menghantarkan bangsa ini mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, maka pada tahap berikutnya adalah melakukan sosialisasi dan replikasi, mengembangkan model tatanan keseimbangan atau tatanan Pancasila ke negara-negara lain di seluruh dunia. Bangsa ini akan mengundang perwakilan negara-negara lain untuk melakukan studi banding ke negara kita. Bagi negara-negara yang berhasrat, mereka akan mereplikasikan diri terhadap model penataan seimbang bangsa Indonesia, yang pada akhirnya Indonesia akan menjadi kiblat dunia. Indonesia akan menjadi pusat tatanan dunia, seperti matahari yang menjadi pusat dari tata surya, memancarkan sinar dan menggerakkan planet-planet dan benda-benda langit berputar dalam kendali gaya tarik matahari. Dari keseluruhan uraian di atas, maka bisa disimpulkan sebagai berikut.
Proses perubahan tatanan bangsa menuju ke arah yang lebih baik atau lebih seimbang bersifat persuasif, bukan dipaksakan melalui revolusi yang berdarah seperti strategi komunis. Diawali dengan membuat proyek percontohan tatanan seimbang atau tatanan Pancasila dalam skala yang terbatas, Kampung Pancasila, yaitu kampung yang ditata berlandaskan prinsip-prinsip keseimbangan. Dari skala kampung, proyek percontohan akan berkembang menjadi desa Pancasila. Begitu seterusnya hingga terwujud negara Pancasila. Negara yang benar-benar ditata berlandaskan prinsip-prinsip keseimbangan. Indonesia akan menjadi pusat kajian tatanan seimbang dan merangkul negara-negara lain untuk membangun tatanan keseimbangan di muka bumi. Dan pada akhirnya akan terwujud tatanan dunia seimbang dengan Indonesia sebagai pusat tatanan. Demikian seluruh rangkaian materi pokok Tegakkan Pancasila, suatu seruan untuk menggugah kesadaran dan mengajak kepada segenap komponen bangsa untuk membuat perubahan yang mendasar terhadap sistem pengelolaan negara saat ini menuju tatanan bangsa yang seimbang dan ideal. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa, masyarakat, dan negara. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Salam Pancasila.